Sini. Ini kita duduk. Gimana pesan? Jadi dari kapan nih ngejual gitar legal? Asik. Men, anjing. Ini udah nyala belum sih? Udah. Aduh. Ini ngagetin ya bangkunya. Parah. Kacau nih. Wah. Sini Bara sini. Oh, lagi bola ya? Enggak apa-apa, Mas. Sini Bara. Masuk Bara. Sini, temenin Om. Ya udah orang mau ke sono. Ayo sini. Komedinya mau syuting dulu. Ayo kita depan kamera kayak waktu itu kemarin. Yuk. Bawa Hot Wheels-nya. Bapak Ami dikasih tahu Bara. Nggak mau ngapain baru? Gue grogi gimana sih? Lu speak aja Seorang Ezi grogi. Iya ya aneh. Tapi kalau Raffi tuh dikeliatin banget sih grogi. Iya. Oke, Zi, gue mulai Zi ya. Iya dong. Oke, selamat datang di Benji Zi. Benji Studio. Oke, gue Zono. Halo Mas Rezidan. Halo Zetwono. Coba Zi, intermezzo Zi. Intermezzo apa ya? Ya, gimana cara intermezzo itu gimana ya? Ya gitu. Mampus, lu harus tahu dia lagi ngomong. Saya kamera gue. Saya. Ini kita ngapain nih di sini jadi, Bo? Jadi gue yang ngajak ngobrol. Gue nggak tahu mau ngapain. Oke. Lagi interview HRD sih. Ngomong nih, kenalan. Oh iya, gue Ezi. Nama panjangnya Ezi. Gue Ezi. Dari Bekasi banget, parah. Ini berarti perkenalannya gue di DIM gak sih? Enggak ya? Oke, gue di DIM sebagai gitaris dan vokalis. Umur sekian. Nah, pacar enggak? Makanan favorit sama minuman favorit. Udah nggak lucu ah. Iya, gue Ezi, gitaris dan vokalis DIM. Lu selain sibuk ngeband nih sih, nyibukin apa sih? Apa ya? Ya akhir-akhir ini gue lagi setelah selesai recording kan DIM EP kemarin, gue berusaha membenahi kuliah gue yang udah masuk tahun ke-7. Semoga gue bisa lulus ya. Itu sih, itu tuh. Dan beresin alat-alat sih. Alat lu banyak banget ya. Kurang keurus aja sih. Iya gitu. Membagi waktu dengan kesibukan dan ngeband tuh gimana sih? Nggak tahu ya, maksudnya gue kan emang seneng banget main musik. Jadi yang gue bagi bukan main musiknya, tapi kesibukan lain di luar main musik. Semuanya mengikuti main musiknya. Kalau gue, Oke. gitu. Udah, berarti hidup lu cuma buat musik aja udah. Sotoy sih, tapi ya kayaknya sih sampai hari ini masih kayak gitu-gitu aja. Bikin lagu, kuliah gitu. Live Instagram, nongkrong, bikin lagu, kuliah, asik. Tetap ada kuliahnya loh. Sejak kapan sih lu bisa main musik sih? Maksudnya bisa lu megang gitar terus lu nyanyi-nyanyi? Waktu itu tuh SD kelas 6 mulai main-main gitar gitu deh. Akhirnya beneran ngeband mulai SMP kelas 7 aja. Ini di-cut ya anjaynya ya. Anjayani. Anjing gitu, itu nggak bisa di-cut tuh. Iya, gue mulai SMP tuh main ngeband main gitar.
terus ternyata lanjut sampai hari ini. Gitu. Belajar sendiri gitu sih. Dulu kan pasti nggak ada YouTube sih, ada sih, cuman kan nggak sekeren ini, sekarang nggak sekeren sekarang gitu kan YouTube. Iya, waktu itu diajarin falsafah bermusik. Anjas. Iya, kayak buku lirik. Jadi lu belajar sendiri. Kebanyakan belajar sendiri. Kebanyakan belajar dari buku MBS gitu. Nggak les-lesan ya. Enggak, sama belajar dari teman-teman gue sih. Jadi mereka lagi main apa, gue gangguin, gue liatin, gue gangguin. Nggak ditemenin abis itu. Bisa main gitar enggak punya temen, iya. Jadi orang-orang tuh di sekeliling lu ngeliat lu tuh sebagai apa sih? Apa ya? Main gitar iya, vokal iya. Iya, sebagai orang yang iseng-iseng aja mungkin. Karena gue emang seneng banget kan, terus jadinya semuanya gue garap aja. Terus lu sempet iseng main sendiri gitu kan di studio, lu main drum, ya pokoknya lu sendiri gitu. Jadi orang-orang tuh ngeliat lu ya bagai apa sih? Nggak tahu, kalau misalkan di studio gue sendirian tuh obat penenang gue sih. Gue kalau lagi stres, kalau lagi pusing banget gitu, gue lebih cenderung buat main aja ke studio sendiri, karena gue juga pengen main semuanya kan. Egois anjing. Ya itu emang lu sih. Ini Dim sebetulnya dari tahun berapa sih? Anjir, awalnya tuh 2016 ya. 2021. Dim tuh awalnya 2016. Waktu itu gue masih ngeband sama senior gue di kampus. Terus iseng tuh ada adik kelas, asik juga nih kayaknya orang main gitar. Gue ceng-cengin, main gitar bareng, terus jadi Dim tuh. Tadinya berdua doang kan, gue sama Jody namanya. Ntar ada di video. Gue sama Jody berdua. Itu iya. Ya gue pengen mencurahkan isi hati aja waktu itu. Asik. Sama gue pengen temenan sama dia. Dari 2016. Dari 2016. Berarti sama dari 2016 ke 2018 itu berarti 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Itu udah ada Raffi ya? Belum ada Raffi waktu itu. Raffi tuh masuk tahun 18, di tahun 18. Sama kayak apa ya dong? Sama, beda beberapa bulan. Sama gue sama Raffi kan emang satu kampus. Gue sama Apply itu nggak satu kampus tapi satu tongkrongan. Jadinya gue nggak ada canggungnya, mereka aja yang pada canggung. Lo kan tahu Apply main gitar gitu, tiba-tiba lo suruh main bass gitu. Iya. Gimana ya? Gak apa-apa, gue ngerasanya Apply kalau misalkan main gitar maunya ngikutin gue, sedangkan gue nggak mau diikutin sama dia lagi kungsan. Beda poinnya. Beda poinnya. Karena kalau Jody yang ngikutin gue wajar, soalnya gue pengen dia jadi lebih nakal aja dikit. Kan dia kurang nakal tuh. Sedangkan kalau Apply nggak perlu ngikutin gue, dia udah nakal banget. Tapi dia mau ngikutin gue kan aneh. Iya parah. Geli-geli gimana gitu. Iya, jadi Apply, gue mikirnya Apply mendingan main bass dah kayaknya. Lagian juga bukan singkup itu apa namanya, skill gitu kan kepake banget. Apply dari gitaris metal jadi basis band alternatif kan seru juga. Jadi sangat alternatif. Gitu. Selama berarti udah berapa tahun ya? 2016, 17, 18, 19, udah mau 4 tahun ya? Udah mau 4 tahun. Oke, untuk lu sendiri udah 4 tahun dan lu senang gak sih sebetulnya tuh di sini? Enggak. Jawaban yang beda nih. Bagus. 2006 kalau ngomongin senang atau enggak ya bukan biasa aja ya. Dipikir-pikir lagi, dirasain gitu, 2016 ke 2018 itu banyak senggangnya. Setahun senggang 2017 ke 18 karena gue sibuk banget nongkrong. Si Jody juga anaknya kuliah banget kan waktu itu. Sempet kosong banget.
Punya band juga gue kan waktu itu. Ya, tadi disebutin sama Raffi. Tahu ada Raffi ada di belakang nih. Weh. Iya, sibuk itu. Ya sibuk itu Pin. Terus iya terus sampai pada keputusan kalau misalkan materi dim kayaknya seru deh kalau jadi band. Udah ngomongin gitu sama Jody setuju. Akhirnya memutuskan untuk jadi band, nyari personil deh satu-satu. Gitu. Nah, dari 2017 ke 2018 itu yang kosong-kosong aja karena gue bergejolak di tempat yang satunya. Terus di situ. Iya, karena gue bergejolak sama yang satunya juga kan. Terus ya kayaknya gue lebih ngerasa jujur aja gitu kalau di dim. Padahal materi yang diomongin waktu itu malahan gak digarap sama sekali sekarang. Beneran bikin materi baru. Gitu. Tapi kalau misalkan dibilang seneng atau enggak seneng. Karena seneng itu kayaknya ini deh terlalu subjektif sama terlalu segmented. Time segmented gitu. Kalau buat gue. Kuliah gue. Asik. Time segmented karena poinnya bukan seneng, poinnya temenan, dan temenan tuh nggak seneng doang, seru iya, seneng sama dim enggak, karena abis seneng kesel terus. nggak bercanda, abis seneng kesel terus progresif ya gini gitu, maksudnya gue sama dim pengennya jadi teman, nggak jadi personil band. Itu kayaknya yang bikin agak-agak susah sih. Jadi seru banget. Jadi senang anjing gitu sih. seru seru yang pasti, bukan seneng, karena ya itu kan fluktuatif. Sampai 2020 ini lo nambah orang sebagai manajer si Ica. Kenapa lo butuh banget manajer? Pada saat itu gue berpikir harus ada yang ngurusin gue sama anak-anak, harus ada yang nengahin gue sama anak-anak, karena gue egonya setengah modar kan. Sampai akhirnya waktu berjalan dan gue belajar dari Ica kalau misalkan ya ternyata gue bisa kok ngompres ego gue, tapi akhirnya dia yang gomel-gomelin. Itu parah sih, maksudnya ya gue minta orang buat jadi manajer tapi gue malah overhanding her gitu. Kacau itu kacau banget. Ngeselin sih yang mau domelin. Bagus lagi. Terus iya itu dulu. Gue jadi nafsu nanya mulu. Iya, terus setelah ya gue belajar dari Ica kalau misalkan gue bisa kok ngompres itu dengan bantuannya beliau juga kan. Sampai akhirnya momen bergerak ya lebih baik diarahkan. Ya udahlah, gue ngerasa kalau misalkan ya udah emang temenan aja, jadi temen aja, nggak usah jadi ada manajeran gitu. Tapi masih terlibat dalam dim. Masih terlibat karena memang kami butuh Ica juga. Halo Bara. Duduk Bara. Ya gitu. Tadi kan oke, berarti Ica masih terlibat di dalam game. Dan dia memang Ica ya. Kami. Oh kamu. Kalian ya. Berarti lu kan ngeband berempat. Iya. Ya. Terus termasuk Ica. Sama lu. Ah. Gitu. Dikat nih pasti nih ngeselin. Pasti ada yang nggak lu suka gitu dari orang yang kita sebutin tadi. Oh, betul. Siapa sih? Termasuk diri lu sendiri gitu, siapa sih?
Ya itu tadi kenapa gue bilang ngeband di dim tuh gue nggak seneng, tapi lebih ke seru karena emang semuanya punya hal-hal yang ngeselin kan. Ini terlalu netral sih jawabannya, cuma ya itu adanya gitu. Karena sumber masalahnya dim sebenarnya gue. Berarti lah yang bikin dramanya ya. Yoi, seru makanya kan. Proses gerak IP kemarin sih, kendala lu bagi gitaris dan vokalis apa sih? Anjir. Ini kendala ketika kemarin garap IP itu adalah ketika gua ngerencanain matang-matang soal part, soal gimana lagunya bisa enak, soal potongannya, soal barnya, soal kalimatnya gitu. Menurut gue pribadi sih matang gitu, karena udah sampai rencananya sampai banyak gitu, terutama untuk gitar gue sendiri. Rumit juga ya. Karena gue fokus sama gitar. Gue gak mikirin tuh gimana, maksudnya terlalu abu-abu buat gue garap vokal karena gue nggak ngerti sama sekali kan, dan gue nggak punya gear buat vokal gitu. Nyanyi ya udah nyanyi aja. Gue pengennya ada ini, gue pengennya ada delay, gue pengennya ada reverb gitu. Mikirnya cuma sampai situ, nggak sampai rencana yang bener-bener matang banget buat vokal. Dan itu gue ngerasanya miss. Tapi ternyata setelah digarap di sini, iya apa ya, gue sama Mas Femil, sama Mas Bondan, sama Benji yang udah nyediain alat-alatnya, itu pas banget. Pas dalam artian sama-sama ngerti gitu apa yang dimau, apa yang gue mau sebagai vokalis, dan apa yang bisa disediakan, apa yang bisa digarap gitu. Pas lah, bener-bener pas, nyampe gitu yang gue mau sama yang bisa dilakukan. Anjas. Itu sih, itu. Berarti Mas Femil dan Bang Bondan ngerti apa yang lo mau aja. Bukan berarti kayak dukun juga sih. Itu yang ngertinya bisa berkomunikasi dengan baik, bisa saling dengerin aja, itu udah seru banget. Jadi gue ngerasa gue didengerin gitu, mau gue apa ya, enaknya gimana gitu, saling menyampaikan, terus saling bener-bener digarap secara matang pada saat itu. Itu pun dengan bantuan bukan bantuan juga sih, dengan kerja sama setiap orang di dalam dim itu sendiri. Bareng-bareng, ini enaknya gimana, yang ini enak gak nih, Zi kayaknya yang ini kurang ini deh gitu, Zi kayaknya suara belum keluar deh, jadi harus nongkrong. Itu agak-agak Lo nyanyi nongkrong gitu ya. dongo. Yang lebih goblok yang rekam. Ya gitu. Rencana setelah IP selesai nih sih, lo mau kenapa sih? Gue dan Dim, kami ngerencanain untuk bikin film. Asik. Udah cool. Film. Asik. Kurang ing. Hah? Kurang ing. Filming production. Asik. Goblok lo ya. Ya kami mau bikin film buat IP kami. IP kami judulnya The Facts. Bukan dibantu, ini digarap sama tim dokumentasi kami yang banyak banget ya, dikepalai sama Zambawono sama Wayudanto. Enggak. Oke, berantem ntar kita jadinya. Nggak usah dibikin film. Dari semua yang lagu Dim punya, recording ada banyak berapa banyak sih? 6 lagu. Itu yang ngebuat rasanya sampai masuk ke orang-orang tuh siapa sih? Kayak orang kena tuh karena siapa gitu ketika buat lagunya itu tuh?
Siapa yang buat sih? Anjir, jawabannya gimana nih? Secara lirik gue yang bikin. Pengalaman dari liriknya udah pasti gue yang ngerasain sendiri. Buat aransemen gitar gue. Cuma yang harus dicatat adalah kenapa rasanya bisa jadi kayak gitu, kenapa aransemennya full bandnya kayak gitu, kenapa semuanya jadi sampainya ke orang-orang tuh kayak gitu ya bareng-bareng sama anak-anak. Bukan lo. Bukan, gue cuma ngasih apa yang gue punya dan gue berusaha untuk bikin anak-anak ngasih apa yang mereka punya, jadi gue malakin perasaan anak-anak. gimana Terus lagu ini nih, temanya tuh sebetulnya lagi jatuh cinta kah atau lagi kesel gitu atau apa sih? Judulnya The Facts ya. The Facts tuh secara literal, maksudnya arti aslinya itu kan feeling of irritating, the feeling of irritated feeling. Itu irritated feeling, jadi perasaan iritasi gitu, perasaan yang gak enak yang mau Dim sampein. Dan menurut personal sudut pandang gue adalah kenapa namanya The Vex, kenapa harus The Vex gitu namanya. Iya, patah hati nggak sesedih itu sih sebenarnya, cuma yang jelas semengganggu itu, seiritasi itu, seenggak enak itu kayaknya gitu. Sekoreng itu. Ya sekoreng. Seborok. Iya, jadi perasaan mengganggu, bukan perasaan patah hati. Kalau misalkan emang lo patah hati, berarti yang mengganggu lo patah hati. Kalau misalkan emang ya itu, gue kembaliin ke teman-teman yang akan dengerin juga, sebebas itu. Kenapa The Facts? Keren sih namanya The Facts. Buat bercandaan, biar bisa bercandain. Bahasa Inggris semua nih sih. Yoi coy. Nggak mau bikin bahasa Sunda gitu? Gue mau bikin lagu bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau misalkan kami di Inggris. Ya. Iya dong. Belum ngenalin bahasa lo. Enggak, gimana sih? Iya dong. Biar kalau di Inggris kami bikinnya bahasa Indonesia full satu album. Karena kami di Indonesia bikinnya bahasa Inggris. Iya. biar tetap translate itu tinggal dipencet yang tengah tuh yang gini. Jadi gini kan. Sotoy gak sih? Bodo amat lah. Kenapa lo milih di studio Benji sih? Gue jujur-jujuran aja ya, maksudnya murah gitu. Ngomongin fakta, ini murah. Murah dalam artian bukan murahan, maksudnya terjangkau gitu sama kami harganya. Gue kan tinggal di dekat sini, gue sama Apply, dan kami nyobain beberapa studio yang emang dari dulu sebelum ada Benji kami juga ngeband gitu, dan sekarang harganya tuh sama sebetulnya, tapi secara gue ngomongin kualitas bodo amat lah ya. Oh ya, nggak apa-apa. Secara kualitas sih jauh lah, maksudnya emang di sini enak banget. Kenapa gue milih di sini sendirian? Karena gue nggak perlu mikirin soal alat yang nggak enak, soal gue harus nyetem gitar, soal ini gitarnya kok karatan gitu, atau ini drumnya kok aneh suaranya gitu. Di sini gue nggak perlu memikirkan itu. Gue datang masuk ke studio, genjreng, selesai gitu, seru, udah langsung enak. Selain affordable for the price, the quality is very great. Iya, harganya terjangkau, tapi bukan tempat yang murahan gitu. Aduh, kentut gue jadi. Ya itu, terus memutuskan untuk rekaman di sini. Kenapa? Harganya, alatnya, terus isi orangnya. Maksudnya gue punya
Dulu sebelum sama Dim pernah rekaman di sini sama band. Sama siapa, Fit? Sama siapa sih? Hanya baru melek Rabi. Tidur kayaknya nih. Sama band sebelum Dim. Bukan sebelum juga. Ya, sebelum Dim. Oh, Rocklas ya? rekaman sama band sebelum Dim. Dan gue ngerasa kalau misalkan gue di guide nih, gue harus maju nih. Mas Femil itu pertama kali ketemu sama Mas Femil tuh. Beliau adalah gitarisnya Total Anarchy yang bukan cuma gejreng-gejrengan doang, emang alik dalam artian sangat positif ya. Bener-bener ya gue bisa bilang kalau misalkan pro musician gitu. Gue ngerasa digarap, gue ngerasa gue dibantuin ngegarap, gue ngerasa di guide, gue ngerasain itu sih. Maksudnya memang bisa jadi partner kerja yang baik. Bener kan gue bilang. Apa itu? Dim tuh bubar aja udah jadi anggota DPR aja, mulutnya manis-manis. Enggak gitu. Enggak, tapi ini serius maksudnya. Maksudnya apa yang gue mau tuh bisa disampaikan selama gue nyampe ini juga benar. Dan sampai hari ini oke banget. Ketika Dim ada yang keluar dari salah satu personilnya, lo masih mau tetap lanjut atau gimana nih sih? Sulit nih jawabannya. Personel tuh gimana ya maksudnya? Misalkan Jody atau apa gitu. Atau gua keluar gitu. Iya, kalau lo keluar kayaknya semuanya. Kan gue nanya dong nih. Iya, misalkan apply cabut atau Jody cabut, lo kan tetap main musik di Dim atau lo akan bikin lagi atau gimana? Apa ya harapannya nggak akan sampai ketemu yang semacam itu sih. Cuma kalau misalkan memang hal terburuknya kayak gitu ya gue nggak mau ganti. Gue sih pengennya nggak ada ganti personil. Ya udah gitu aja gitu. Kalau emang harus berdua ya berdua. Gue pakai laptop sama siapa gitu yang masih ada. Jadi sedih gitu ya. Pesan-pesan untuk teman-teman lo di Dim sih. Iya karena gue mikirnya ya udah pas rekaman aja gue pengennya nggak ada tambahan-tambahan yang signifikan yang bisa bikin orang kalau misalkan ini gitarnya 3 nih di rekaman pas manggung 2 gitu. Gue mikirin ke situ sih. Kalau misalkan emang harus ada yang keluar ya sedih anjing. Jangan dong. Terus lu Pesan. Apa? Oh beda lagi nih. Bukan jawaban kayaknya di lu. Apa sih namanya ya? Bukan. Ah, jadi berantem gitu ya. Ini enggak apa-apa. Kamera gue balik nih. Ya berarti harapan lu ya jangan sampai bubar gitu ya. Terus kalau bubar ya janganlah gitu pokoknya aja. Bingung juga gue aja. Tapi pesan-pesan belum kamu tanya. Iya, jangan Karena ini juga termasuk pesan-pesannya yang tadi dia bilang itu kayaknya sih. Iya, jangan sampai bubar sih. Ya nge-lag dah. Gue bukan orang yang menyenangkan sih di tongkrongan gitu. Menurut gue pribadi gue bukan orang menyenangkan. Tapi seiring bertambahnya umur, gue ngerasa cara temenan gue yang paling jelas yang bikin kita masih temenan adalah punya progres sama punya produk. Di samping dari itu semua, dia begini. Yang menurut gue ngerasa berguna gitu. Buat teman-teman gue di musik.
gue ngerasa gue berguna, gue ngerasa gue bisa, gue ngerasanya gitu bisa jadi temen yang baik ya ketika gue ngeband sama Dim sih. Sama Dim, Mm-mm. bukan sama yang sebut Enggak coy, soalnya ya gue baru ngerasa temenan pas ngeband yang beneran ya udah kita temenan aja. Friendzone. Pengen lu sini dah play sebelah gue. Emang iya Play, kan udah dapat yang baru. Ya. Cek gitu. Inspirasi lu main musik tuh siapa sih? Banyak men. Di dim untuk dim bahan referensi bukan iya bener ya bahan referensi Tetep banyak. banyak Tetep banyak. coba sebutin 100 gitu nggak banyak sebutinnya 5 sih 5 pas kayaknya. Alex Turner yang pasti jelas tuh. oh iya benar Gue nggak mau muna sih sekalipun kesel kalau dibilang mirip Alex Turner. Tapi ya dia Alex Turner, Tom York, Kevin Parker, terus nah ini band ya Alex Turner, Arctic Monkey, terus Tom York, Radiohead, Kevin Parker, Tame Impala, Julian Casablanca, The Strokes, sama Cage the Eleven yang paling baru. Dan gue nggak tahu siapa nama personil, tapi gue suka banget sama mereka. itu yang lu sebutin band luar ya Band luar. lokalnya nggak ada sih Aduh, lokalnya udah pasti Rekti. aduh Akang Rekti. Anjing gue kebayangin kalau misalkan nongkrong ngobrol gitu beneran tanpa ada intrik apa-apa. Lucu kali ya? lu coba ngatain lagi videonya lah ini videonya Wono juga nih Ini video by Iwono juga nih. nggak lucu Rekti sorry ya Sama Kang Fahri. Kang itu orang gila sih Parah. Ngobrolin King Gizzard sama beliau kayaknya seru tuh. perasaan lu dibilang Alex banget tuh gimana sih Ji? Kesel. Ya kesel, tapi emang kayak gitu, emang gua ngefans sama Doi, emang gua beneran ngulik dia, ya udah jadinya. Tapi bukan berarti gua ya nggak tahu sih, itu terserah sih. Tapi ya udah emang gua kesel, tapi gua ngefans sama dia, jadi ya udah. Emang keren banget itu orang buat gue. Siapa tadi? Alex Yono Alex the Sigit. iya lu tuh lebih suka sendiri dulu tuh baru ketemu teman-teman lu gitu atau orang-orang di sekitar lu kenapa sih I consider myself as an annoying person when I'm not in a very best mood of mind. Gue ngerasa kalau misalkan gue tuh bukan gue orang yang sangat mengganggu gitu ketika gue lagi nggak oke. Iya, daripada gue jadi nyebelin gitu ke teman-teman gue, jadi gue memutuskan untuk sendiri aja dulu, menyelesaikan segala hal yang gue pertanyakan, terus baru ketemu teman-teman. Gitu kalau kata Catch the Eleven. Are you into the pit? I can feel in my teeth. kenapa lo maunya bikin film kenapa nggak bikin video klip atau video lirik gitu kayak orang-orang Yoi. aja Kenapa bikin film? Karena rata-rata bukannya lebih rumit ya betul. Karena rata-rata band bikin video klip untuk menggambarkan satu suasana, satu ya penggambaran jelas gitu, visualisasi dari apa yang dinyanyiin di satu lagu. Terus gue juga berkaca sama Submarine dibikin untuk festival film dan Alex diminta untuk garapin musiknya kan. Terus gue mikirnya kenapa nggak dibalik aja prosesnya, kenapa nggak satu EP dibikin untuk kenapa nggak satu film dibikin karena ada satu EP bukan satu
IP dibentuk karena satu film gitu. Jadi dibalik prosesnya. Oh, lu lagi ini ya? Lagi ngerjain S2 ya? Iya, S2 lagi dikerjain, S1-nya nggak kelar-kelar. Jadi yaudah gitu filmnya sih. Yoi men. Oke sih. Tapi kalau memang ada yang mau garapin video klip nggak apa-apa. Oh, gitu. Itu gimana sih? Cek gitu. Tim dokumentasi gue tersinggung gitu. Gue kasih di sini gede. Oh gitu. Enggak. Gue mau bikin film dulu sama tim dokumentasi gue. Gitu kan. Oke sih. Gue mau bikin film. It's question. Apa? Teriak aja dong, kan? Yeay. Jawab aja, Ji. Oke. Blitar, Keren. Bekasi, Keren. kopi, Pasti. rokok. Yoi. Anjing, jawabannya gitu doang. Lah katanya jawab aja. Iya, Kacau. mama, I love you. mobil, BMW. rekti, Gokil. Radiohead, Gokil. pang, Keren. teman, I love you. covid, Fuck. Benji, Cool. dim. Band gue. Oke, thank you sih. Oke, sama ya. Katanya cuma jawab aja kan. Ya gue jawab. Jadi keren cool. Ini kayaknya lama banget dah. Iya, lama banget. Berapa menit, Bu? 20-25, belum dikat. Di CCTV tuh. Ntar kayak gue di atas diteriakin. Diteriakin sama Bang Cakra. Lu ngapain? Enggak ngapain.